Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu adalah Linux app atau aplikasi Quick Reference Kode Linux. Jadi sebelumnya perkenalkan, sabar kelewat. Perkenalkan, nama saya Zaki Putra Pratama. Ya, Saya Roberto Samuel Alfonsus Dewi. oke. Pertama-tama itu ada pendahuluan. Linux app kami kembangkan karena kami melihat kebutuhan banyak pengguna Linux yang kesulitan mengingat atau menemukan sintaks perintah Linux secara cepat. Biasanya referensi tersebar di banyak website dan itu kurang efisien, terutama saat kondisi offline. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi Android yang bisa menjadi referensi cepat, ringkas, dan mudah digunakan kapan saja. Kami harap Linux app bisa membantu pengguna baru maupun profesional dalam memahami dan mengingat perintah-perintah penting Linux. Selanjutnya, jadi di sini ada Scrum saya, Zaki Putra Pertama, yaitu saya mengerjakan kode Java-nya. Jadi to-do-nya itu ada splash activity Java, main activity Java, menu activity, kode detail, cheat sheet item, cheat sheet adapter, notepad activity, note detail, note, kemudian note adapter, note add, database notepad secara real time. Ini ada doing-nya, kemudian ada done-nya, karena semuanya sudah kelar. Selanjutnya itu ada Scrum-nya Alfian Nuriski, dia mengerjakan bagian kode XML-nya, yaitu dia mengerjakan to-do-nya itu ada activity main, activity menu, activity notepad, activity splash, kode detail, dialog edit note, kemudian ada item cheat sheet, item note, note add, kemudian ada note detail, yang semuanya itu adalah XML. Ini pekerjaan Vian, doing-nya dan sudah selesai semua dan udah done semua. Selanjutnya itu ada Scrum Robertus Amuala Alfonsius Daily, yaitu dia membuat desain. Dari pertama itu, to-do-nya itu ada membuat storyboard, membuat mockup, membuat desain home screen, desain menu screen, desain code detail, desain notepad detail, kemudian desain notepad note add. Doing-nya Robertus, kemudian ini Don-nya dia sudah mengerjakan semua, sudah kelar. Selanjutnya itu yang pertama itu ada storyboard. Jadi ini akan dijelaskan oleh Robertus. Nah, baik untuk storyboard, yang pertama itu ada splash screen. Tampilan awal saat aplikasi dibuka menampilkan nama aplikasi Linux dan logo. Yang ketiga, memberikan kesan profesional dan memperkenalkan identitas aplikasi. Fungsinya yaitu loading dan branding. Yang kedua, homepage screen. Yang pertama itu adalah halaman utama dengan daftar perintah Linux atau dalam kategori. Yang kedua, navigasi intuitif ke menu lainnya. Yang ketiga, menampilkan daftar perintah seperti ls, cd, rm, mv, dan sebagainya. Fungsinya itu pusat interaksi awal pengguna. Yang ketiga, kode detail screen. Yang pertama yaitu halaman untuk menampilkan penjelasan detail dari perintah Linux yang dipilih. Yang kedua, didesain seperti terminal agar nyaman untuk pengguna yang familiar dengan CLI. Yang ketiga itu ada deskripsi, sintaks, dan contoh penggunaan. Yang keempat itu Robertus, terus suaranya ini apa namanya dideketin lagi, kurang kenceng sama mic-nya juga dideketin ke mic. Oke, lanjut. Ada akses cepat ke fitur tambahan Notepad. Tentang aplikasi dan bantuan, navigasi menggunakan ikon atau teks, menu yang mudah dipahami. Selanjutnya ada storyboard lagi. Yang kelima, Notepad Screen, yaitu fitur yang membedakan Linux dengan aplikasi serupa. Pengguna bisa membuat catatan sendiri. Cocok untuk mahasiswa atau Yasmin mencatat komen kombinasi atau hasil eksperimen. Yang keenam adalah Note add screen from input sederhana, yaitu judul dan isi catatan. Yang kedua,
tombol simpan akan menyimpan catatan ke database lokal. Yang ketujuh, Notepad detail screen, yaitu untuk melihat kembali isi catatan yang sudah dibuat. Terdapat opsi untuk menghapus atau mengedit catatan. Selanjutnya mockup. Nah, ini tampilan mockupnya nih. Seperti ini. Lanjut, ini yang keduanya. Oke, baik. Dan ada desain UI user interface akan dijelaskan oleh Alfian. Nah, untuk bagian desain UI atau user interface, elemen Linux memiliki yang pertama yaitu ada warna dan nuansa. Palet warna dominan gelap, abu-abu gelap, umuman, hitam keabu, hitam pekat, abu muda untuk teks. Kemudian tipografi yang digunakan yaitu Inconsolata, JPG Mono. Komponen UI, card view, button, edit text, button navigation atau menu drawer. Tampilan khusus, detail code tak tampil seperti benda terminal. Akan disusun dalam bentuk daftar dengan opsi view, edit, dan delete. Pian, suaranya putus, Yan. Coba tes gitu. Slash. Oke. Lanjut, Yan. Tes 1 2 3 aman. Ya, aman. Lanjut UX. Nah, itu selanjutnya ada UX user experience. Yang pertama kemudahan penggunaan. Navigasi intuitif langsung menampilkan homepage tanpa login. Antar muka minimalis, tombol dan menu sederhana, interaksi familiar menyerupai terminal, tata letak konsisten. 2. Performa dan responsivitas. Loading cepat dan ringan di perangkat rendah, ukuran aplikasi ringan. Kenyamanan visual mode gelap default untuk mengurangi lelah mata. Font monospace nyaman dibaca. Umpan balik pengguna, feedback. Ya, ada yang sangat berguna sebagai referensi cepat. Saya suka fitur catatannya. Tampilannya mirip terminal, jadi rasa familiar. Selanjutnya ini ada UX, yaitu seperti yang bisa ditampilkan. Tombol ke menu, sebar mencari list komen sesuai kategori, tombol untuk mengakses notepad, tombol kembali, slide bar komen panjang, dan tombol keluar aplikasi. Lanjut, ada tombol untuk menghapus catatan, menambah catatan baru, menyimpan catatan baru, dan mengedit catatan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu Java file-nya atau Java programnya. Jadi yang pertama itu ada splash activity Java, fungsinya untuk menampilkan logo Linux selama 2 detik. Teknologinya menggunakan handler post delayed untuk delay. Kemudian ada finish digunakan agar splash tidak bisa dikembalikan dengan tombol back. Jadi masuk ke langsung main activity-nya. Kemudian ada main activity Java, fungsinya untuk menampilkan daftar kategori cheat sheet. Komponen pentingnya itu dari seller view, menampilkan daftar kategori, ada search view, mencari real time berdasarkan judul kategori atau perintah. Kemudian ada image button, navigasi ke notepad activity dan menu activity. Sumber Bentar, data, Cak. list statis Sorry. yang berisi 9 Robertus boleh kategori. di mute dulu kayaknya mic-nya. Terus, nah sip, lanjut. List ya Bapak, selanjutnya itu ada sumber data list statis yang berisi 9 kategori cheat sheet, yaitu ada misalnya ada lebih lah atau lebih dari 9, ada file, user, network dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada menu activity Java, fungsinya itu menu sederhana untuk kembali atau keluar dari aplikasi. Teknologinya itu ada Affinity dan sistem exit untuk keluar dari aplikasi secara menyeluruh. Lanjut, yang keempat itu ada cheat sheet item Java. Fungsinya adalah untuk model data untuk cheat sheet, struktur 2 atribut title dan konten, kegunaan dipakai di adapter untuk binding data. Kemudian yang kelima ada cheat sheet adapter Java, fungsi adapter untuk reseller view. Cheat sheet
kemudian ada logika, menampilkan judul, menangani klik ke halaman detail. Kemudian yang selanjutnya itu ada fitur tambahan, yaitu filtering hasil pencarian dengan filter list. Kemudian ada yang keenam itu ada kode detail, fungsinya itu untuk menampilkan isi cheat sheet secara penuh. Fitur visual spannable string digunakan untuk memberi warna pada baris komentar yang diawali dengan pagar, dengan tanda pagar. Navigasi, kemudian habis itu itu ada navigasi juga, tombol back untuk kembali ke main activity. Selanjutnya itu ada yang ketujuh itu Node Java-nya. Fungsinya itu untuk model data untuk catatan, fitur tambahan, mengimplementasikan serializable untuk passing data antar activity. Yang ke-8 ada Node-add Java, fungsi fungsinya untuk menambahkan catatan baru, yaitu teknologinya yang digunakan menggunakan Firebase Real-Time Database, yaitu ada set value untuk simpan data. Kemudian ada UUID digunakan sebagai ID unik setiap catatan. Jadi agar catatannya tidak tertukar atau bisa berulang kali isinya, bisa sama isinya tapi beda ininya ID-nya. Selanjutnya ada yang 9 itu Notepad Activity Java. Fungsinya untuk menampilkan semua catatan dari Firebase. Komponennya itu ada reseller view, adapter, dan listener untuk update otomatis saat ada perubahan data ke ke main activity. Navigasinya itu ada tombol tambah untuk tambah catatan dan tombol kembali untuk kembali ke main activity atau ke list kode-kode di main activity. Oke, lanjut. Yang ke-10 itu ada node adapter Java, fungsinya itu untuk menampilkan daftar catatan dan tombol hapus. Fiturnya itu ada klik item membuka node detail, kemudian ada klik tombol hapus untuk menghapus catatan dari Firebase dengan remove value. Selanjutnya yang 11 itu ada node detail Java, fungsinya untuk menampilkan detail satu catatan. Fiturnya itu ada tombol edit, menampilkan dialog untuk edit catatan. Setelah diedit, data langsung diperbarui ke Firebase karena Firebase-nya itu datanya real time. Database-nya real time. Oke, sekarang kita masuk ke XML-nya. Tadi itu Java-nya adalah logikanya dari aplikasi Linux yang telah kita buat. Jadi penjelasan XML-nya lanjut, itu tampilan aplikasinya untuk desain aplikasi Linux yang telah kami buat. Yang pertama itu ada activity splash XML, layout splash screen sederhana menggunakan image view di tengah dengan latar belakang ungu gelap. Ini contohnya nih, ini logonya Linux ini. Kemudian yang kedua itu ada activity main XML, layout utama yang menampilkan logo Linux di pojok kiri, tombol setting dan notepad di bagian atas dan bawah kanan, kemudian ada serve view dan reseller view sebagai daftar perintah. Yang ketiga, activity menu XML, menampilkan logo, tombol kembali, dan tombol keluar aplikasi. Terdapat teks tambahan dan informasi versi aplikasi. Lanjut, yang keempat itu ada item cheat sheet XML, yaitu layout untuk satu item daftar cheat sheet menggunakan card view dan text view di tengah untuk menampilkan judul. Kemudian ada kelima itu ada kode detail XML, menampilkan isi detail perintah Linux menggunakan kombinasi scroll view dan horizontal scroll view agar bisa membaca perintah panjang. Jadi di dalam kodenya itu tuh bisa digeser ke kanan, ke kiri, kemudian atas bawah. Kalau misalnya kodenya itu panjang di kode detailnya. Kemudian warna khusus ditampilkan untuk komentar baris yang dimulai dengan tanda pagar atau bisa untuk komen di Java. Kemudian ada yang keenam itu ada activity notepad XML menampilkan seluruh daftar catatan, reseller view diisi dengan note adapter, terdapat tombol untuk menambahkan catatan di bagian bawah. Selanjutnya itu ada yang ketujuh itu ada item note XML. Layout item note XML itu ada layout ringkasan atau satu catatan, ada tombol hapus di kanan bawah item, kemudian yang ke-8 itu ada note detail XML, menampilkan isi lengkap catatan yang dipilih, terdapat tombol edit di kanan atas, isi teks dapat di-scroll dan diseleksi. Kemudian yang 9 itu ada note add XML,
layout untuk menambahkan catatan baru, terdiri dari 2 input judul dan isi, dan tombol simpan, menggunakan constraint layout. Yang ke-10 itu ada dialog edit note XML. Layout pop-up dialog yang mengedit catatan kemudian berisi 2 edit teks untuk judul dan isi yang bisa diubah. Jadi itu selanjutnya itu ada lagi. Oke, nggak ada. Jadi di XML ini merupakan kode yang dibuat Alfian untuk tampilan aplikasinya. Buat tampilan aplikasi yang telah saya buat tadi Java-nya itu untuk logika aplikasinya, dan XML itu adalah untuk tampilan aplikasinya. Jadi kira-kira seperti itu presentasi dari aplikasi yang telah kita buat, penjelasannya dari yang aplikasi yang telah kita buat. Jadi kira-kira cukup ya mungkin. Ya mungkin udah cukup lah. Ini udah ngegasin banget bahwa Linux itu aplikasi quick reference code buat kita akses Linux lebih mudah gitu kan. Ada library-nya dan sebagainya Betul. macamnya gitu kan. Ya cukup sih. Oh ya, di Note-nya itu kalau di aplikasi Linux itu di Note yang dibuat itu sebenarnya Note-nya itu juga berfungsi sebagai masukan buat pengguna yang ingin misalnya ada kekurangan di aplikasi Linux kita. Jadi kita menerima masukan apapun di aplikasi kita. Kayak misalnya ada yang kurang atau apa. Karena di database-nya itu real time sifatnya. Jadi kita bisa langsung buka, dan itu kalau terhubung dengan internet kita bisa langsung membaca apa yang telah dikirim oleh pengguna lain di catatan itu. Oke, kira-kira segitu aja kalian ya, Bertus ya. Ya, baik. Kita akhiri aja ya. Oke, sekian dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.